Informasi penting untuk PNS dan pensiunan di tahun 2025, update pada Rabu 12 Februari tahun 2025. Ada 3 informasi penting yang akan kita sampaikan pada hari ini. Pertama, terkait dengan pensiunan PNS yang makin kaya dan siap-siap beragam jenis tunjangan yang akan dicairkan di bulan depan, yaitu menjelang Lebaran. Kemudian ada yang spesial juga menjelang Lebaran di tahun 2025. Kemudian yang kedua, terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, pemerintah tetapkan gaji PNS 2025 sudah sah. Dan ketiga, terkait dengan perubahan skema pensiun dari Pay As You Go menjadi fully funded. Bagaimana kelanjutannya? Berikut kita ulas pada hari ini. Kita masuk ke informasi pertama terkait dengan pensiunan PNS yang makin kaya. Menjelang Lebaran, ada yang spesial, ada beragam jenis tunjangan yang siap mencair. Ada beragam jenis tunjangan yang akan cair kepada para pensiunan PNS menjelang Lebaran 2025 mendatang. Tentunya dengan beragam tunjangan yang siap dicairkan, para PNS ataupun pensiunan PNS bisa jadi semakin sejahtera dan penuh bahagia. Bagaimana tidak? Menjelang Lebaran nanti ada tunjangan spesial yang akan dicairkan kepada para pensiunan PNS. Namanya adalah THR, yang biasanya disebut sebagai tunjangan hari raya. Selain THR, tentu masih ada beragam tunjangan lainnya yang akan cair bersamaan dengan gaji pokok pensiunan PNS setiap bulan. Tentunya, keberadaan setiap tunjangan itu sangat menarik perhatian. Para pensiunan PNS akan benar-benar menjadi kaya di waktu ini. Lantas, apa saja jenis tunjangan yang cair pada menjelang Lebaran 2025 bagi para pensiunan PNS? Berikut beragam tunjangan yang siap cair menjelang Lebaran 2025 kepada para pensiunan PNS. Pertama, tentu tunjangan hari raya atau THR, yang merupakan salah satu hak yang diberikan kepada pensiunan PNS sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka selama bertugas. Kedua, tunjangan pangan. Selain THR, pensiunan PNS juga menerima tunjangan pangan yang diberikan dalam bentuk uang. Tunjangan ini bertujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan bahan pokok. Ini selalu cair setiap bulan bersamaan dengan gaji pokok pensiun. Kemudian, yang ketiga adalah tunjangan anak. Bagi pensiunan PNS yang masih memiliki tanggungan anak, tentu berhak menerima tunjangan anak. Pemerintah juga mencairkan tunjangan anak sesuai ketentuan, 1 kali dalam 1 bulan. Keempat, tunjangan suami istri. Pemerintah juga memberikan tunjangan kepada pensiunan yang memiliki pasangan. Tunjangan suami istri ini tetap diberikan meskipun PNS yang bersangkutan telah pensiun. Keempat tunjangan ini memiliki nominal yang berbeda-beda, belum ditambah dengan gaji pensiun pokok, tentu yang membuat para pensiunan PNS banyak duitnya. Informasi kedua terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Pemerintah tetapkan gaji PNS 2025 sudah sah. Gaji di pusat dan daerah apakah mengalami perbedaan? Nah, pemerintah tahun lalu menetapkan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah di tahun 2024. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi para PNS dan pensiunan. Nah, meskipun sumber pendanaannya berbeda, besaran gaji PNS di pusat dan daerah tetap sama. PNS pusat menerima gaji dari Kementerian Keuangan, sementara itu PNS daerah gajinya bersumber dari APBD. Bagi PNS yang bertanya-tanya soal gaji di tahun 2025, tidak perlu khawatir. Gaji PNS tahun 2025 masih mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP yang lama. Begitu juga dengan pensiunan. Artinya, nominal gaji yang diterima PNS pada 2025 adalah jumlah setelah mengalami kenaikan 8% pada tahun 2024. Sedangkan untuk pensiunan PNS,
sama juga, yaitu nominal gajinya yang diterima pada 2025 adalah jumlah setelah mengalami kenaikan 12% pada 2024. Terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, hingga saat ini, pemerintah ataupun Sri Mulyani belum menerbitkan aturan baru di tahun 2025. Sehingga kita masih menggunakan PP di tahun 2024 hingga diterbitkannya aturan baru. Selain daripada itu, kita masuk ke informasi ketiga, menyoal skema pensiun ASN dari PSU Go menjadi fully funded. Dari tahun ke tahun, beban negara melalui APBN untuk pensiunan PNS terus meningkat. Rata-rata pensiunan PNS naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Kemudian, beban APBN untuk membayar pensiunan PNS pun terus meningkat. Pada 2024 lalu, APBN menanggung bayaran 164,4 triliun untuk pensiunan PNS. Belum lagi biaya operasional pembayaran uang pensiunan ASN dan TNI Polri yang ditaksir mencapai 850 miliar pada tahun 2025 ini. Uang pensiun PNS setiap bulannya adalah tanggungan APBN dan akan terus menjadi beban negara bila tidak dilakukan penyesuaian. Untuk itu, perubahan skema pensiunan PNS semestinya digeser dari PSU Go menjadi fully funded. Terdengar kabar dan beredar berita, DJPB Kementerian Keuangan RI saat ini tengah mematangkan skema pensiun PNS, TNI, dan Polri. Bila skema pensiunan PNS diubah dari kondisi sekarang menjadi fully funded, maka pemerintah harus punya anggaran khusus untuk menyisihkan iuran pensiun untuk setiap PNS, mungkin rekrutan baru, secara sistematis setiap bulannya, di samping di pegawai sendiri, sehingga nantinya saat si PNS pensiun, maka akumulasi iuran pensiun yang ada tinggal dibayarkan kepada si PNS yang pensiun. Jadi uang pensiun tidak lagi dibayar dari APBN, melainkan dari akumulasi iuran pensiun dan iuran negara. Setidaknya ada 5 keuntungan perubahan skema pensiunan PNS dari PSU Go menjadi fully funded. Yang pertama, uang pensiun PNS tidak lagi jadi beban negara, melainkan berasal dari akumulasi iuran yang disetor pemerintah dan PNS semenjak bekerja. Kedua, pendanaan uang pensiunan PNS menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat mengurangi beban negara dan biaya operasional. Ketiga, selama iuran didanakan dapat diinvestasikan, sehingga dana tumbuh optimal dan dapat mengurangi nilai kewajiban negara. Keempat, PNS ikut menyetor iuran pensiun dari gajinya. Kelima, mendapatkan insentif pajak pada saat uang pensiun dibayarkan kepada PNS yang pensiun.